Rekan-rekan dipersilakan untuk saat teduh. Saat teduh selesai, rekan-rekan dipersilakan berdiri. Kita akan menghadap Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti 3, Mari Menyembah. Rekan-rekan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Sebentar kami akan beribadah, biarlah Engkau memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Rekan-rekan dipersilakan duduk. Kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 23 bait yang pertama sampai dengan yang ke-6, yang dibacakan oleh Adik Yiskalombu. Yang menyatakan, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tokatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh pelimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Rekan-rekan, kita akan merespon Mazmur dengan menyanyikan Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Adik-adik, hari ini kita mau baca Alkitab yang terambil dari Imamat pasal yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-30. Tapi sebelum itu kita mau berdoa bimbingan Roh Kudus. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami, terlebih hari ini. Kami boleh beribadah walaupun keadaan online. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah firman yang sebentar kami boleh baca, dapat kami renungkan, dapat kami jalankan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Kitab Imamat. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan
dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikkannyalah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinyalah dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannyalah kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhnyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya, dan dengan demikian disucikannyalah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu, dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya, lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu, lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air, lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentah bisan, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu.
domba jantan itu disembelih. Lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi, yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis, lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu. Dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentahbisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentahbisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikkannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya, dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian, ditahbiskannya Harun, pakaiannya, dan juga anak-anaknya, dan pakaian anak-anaknya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. 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 Adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Adik-adik kenal nggak siapa dia? Yaps, dia adalah Spider-Man. Yang kita tahu, Spider-Man memiliki beragam kostum sejak pertama kali karakternya diperkenalkan. Kostum ini juga memberikan kelebihan lain yang tidak dimiliki oleh kostum biasa. Kostum ini tentunya lebih kuat dan daya tahannya juga lebih dahsyat karena terbuat dari uru. Sama seperti kostum Spider-Man, kali ini kita mau bahas kostum dari Imam Harun. Adik-adik masih ingat nggak siapa sih Harun? Ya, Harun adalah saudara dari Musa dan Miriam yang adalah keturunan suku Lewi. Bacaan kita hari ini adalah tentang bagaimana kita dipilih untuk menjadi gembala dan pelayan Tuhan. Tuhan pun memilih Harun untuk menjadi imam besar bagi bangsa Israel. Harun dan anak-anaknya dipilih Tuhan dengan tujuan untuk menjaga dan memastikan tanggung jawab bangsa Israel untuk beribadah dan melakukan segala kewajiban yang telah Tuhan atur. Selain itu juga untuk menjaga umat Israel agar mereka bisa hidup kudus dan tidak menyembah berhala lain lagi. Nah, adik-adik, seperti inilah penampakan kostum Imam Harun. Untuk adik-adik yang sudah pernah ke LAI, pasti sudah pernah lihat ini ya. Dan untuk yang belum pernah ke LAI, kapan-kapan kita boleh ke sana ya. Sebagai imam, Harun harus terlihat berbeda dengan umat lainnya, terutama dari pakaiannya atau kostum.
Pakaian Harun terdiri dari yang pertama adalah serban. Serban yang dipakai oleh imam besar menggunakan patam atau perhiasan yang terpasang pada tepi serban dan berada di tengah dahi dengan sebuah tulisan yang artinya kudus bagi Tuhan. Tujuan dari penggunaan serban yang berhias patam tersebut adalah agar Tuhan berkenan atas orang Israel dan mau menghapus dosa mereka saat Harun atau imam besar masuk menghadap Tuhan dengan persembahan mereka. Nah, yang kedua adalah baju gamis efod. Baju gamis ini dipakai setelah baju kemeja putih yang halus dan dibordir. Baju gamis efod ini pada bagian bawahnya ada giring-giring yang terbuat dari emas, sehingga setiap kali imam besar bergerak akan terdengar bunyi bergemerincing. Giring-giring emas tersebut digantung di bagian bawah selang-seling dengan bulatan-bulatan kecil buah delima yang terbuat dari kain ungu muda dan kain kirmizi. Tujuan dari bunyi-bunyian itu adalah agar ia tidak dapat mati saat ia masuk ke dalam tempat kudus. Yang ketiga adalah baju efod. Baju ini dibuat dengan kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, dan bahkan benang emas yang ditenun, sehingga hasilnya seperti jubah bagian luar berwarna ungu keemasan. Di bagian depannya, tepat di dada, dibuat sedemikian rupa tempat untuk mengikat tutup dada yang terbuat dari lempengan emas dengan hiasan batu permata. Pada bagian pundak dari jubah efod, ada penutup bahu yang dihiasi 2 permata yang masing-masing ada di pundak kiri dan kanan, dan dengan nama-nama suku Israel tertulis pada batu permata tersebut. Batu permata itu diikat dan dililit dengan emas. Hal tersebut menjadi pengingat bagi imam besar bahwa ia menanggung dosa-dosa ke-12 suku bangsa Israel. Nah, yang keempat adalah penutup dada. Penutup dada ini memiliki bahan yang sama dengan baju efod. Ada 12 permata yang dipasang dalam 3 jajar. Setiap batu permata mewakili satu suku Israel, dan nama suku tersebut diukir pada batu permata tersebut. Yang menarik, pada penutup dada ini, seorang imam besar menyimpan batu Urim dan Tumim. Batu ini merupakan sebuah alat yang Tuhan gunakan untuk menyampaikan keputusannya. Sama seperti Imam Harun yang dipanggil dan diutus Tuhan untuk menjadi imam dan pelayannya. Apakah yang kita lakukan ketika kita pun diutus untuk menjadi pelayan Tuhan di dunia ini? Adik-adik, yang harus kita semua tahu adalah pelayan Tuhan bukan hanya seorang pendeta atau majelis atau mereka semua yang mengatasnamakan hamba Tuhan. Kita juga adalah pelayan Tuhan yang harus memberitakan Injil dimanapun kita berada. Kita harus punya komitmen dan kita nggak boleh bimbang ketika Tuhan memilih kita untuk melayani Dia. Kita harus mampu hidup kudus untuk Tuhan. Sebagai anak Tuhan, tentu kita rindu agar hidup kita dipakai untuk memuliakan Tuhan. Namun, ketika Tuhan memanggil kita, seringkali kita memberikan jawaban yang menolak. Nanti dulu deh Tuhan, saya kan masih kecil, saya masih teruna, saya masih pemuda, saya masih sibuk dengan pekerjaan saya, atau hal-hal yang lainnya. Dan ketika usia kita sudah gak muda lagi, segala sesuatunya sudah terbatas, baru deh kita ingat sama Tuhan. Dan rasanya itu sudah terlambat. Ada juga yang menerima panggilan Tuhan dengan cepat. Iya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Mungkin sebenarnya kita ingin melakukannya, tapi tiba-tiba saja kita merasa tidak layak. Kita merasa bahwa seseorang atau orang-orang lain sekitar kita lah yang lebih mampu melakukannya. Kita lupa bahwa Allah tidak memanggil kita karena kemampuan kita, tetapi Ia memanggil kita karena Ia mau memampukan kita. Dan jadi masalahnya adalah, apakah kita mau atau tidak? Apakah kita bersedia untuk memenuhi panggilannya? Adik-adik, saat ini Tuhan memanggil kita untuk menggenapi rencana besarnya dalam dunia ini. Mari buka hati kita untuk menerima panggilannya. Percayalah, jika Dia memilih kita untuk suatu tugas khusus, Dia pasti akan memperlengkapi kita untuk memenuhi rencana dan panggilannya. Amin. Adik-adik, kita akan meresponi firman Tuhan pada saat ini. Kita mau kidungkan Kidung Jemaat 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil, baitnya yang pertama.
adik-adik, kita mau berdoa syafaat, tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu dahsyat dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk kami menerima dengan senang hati akan panggilan-Mu. Dan mampukan kami menjadi imam dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi pelayan-pelayan-Mu seperti Harun yang mau melayani bangsa Israel untuk tidak menyembah berhala lagi. Terima kasih Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menguasai kehidupan kami sehingga dimanapun kami berada, kami tetap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Tuhan Yesus berkati, berikan kesehatan, berkat-Mu ke orang tua kami, sehingga melalui orang tua kami ada berkat-berkat yang tercurah ke dalam kehidupan rumah tangga orang tua kami. Berkati kami Tuhan di dalam pendidikan kami. Kami tahu kami masih bersekolah dalam online, tapi biarlah Tuhan Yesus itu semua tidak mematahkan akan semangat kami untuk belajar. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kehidupan gereja kami. Tuhan mau memberkati akan Bapak Pendeta dan seluruh perangkat yang boleh melayani-Mu dalam GPIB Getsemani. Satukan hati dan pikiran kami ya Tuhan Yesus, sehingga kami membangun akan pelayanan ini untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan, bangsa ini Kau karuniakan untuk kami. Pandemi ini juga Kau karuniakan buat kami. Biarlah Tuhan Yesus, melalui pandemi ini kami boleh semakin disadarkan untuk kami semakin dan selalu dekat akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati akan semua ruang lingkup kehidupan kami, berkati akan seluruh kehidupan kami. Ini doa sembahyang kami Tuhan Yesus, ampuni akan dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan Yesus, Kau mau dengar, Kau mau sahuti doa yang jauh daripada sempurna ini, yang hanya kami alaskan. Dalam nama-Mu yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada pagi hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi sama Kak Acel dan Kak Jimmy. Kita akan aktivitas pada minggu ini akan disampaikan oleh Kak Jimmy. Nah, adik-adik, aktivitas pada minggu hari ini adalah membuat poster atau pamflet kepada teman-teman kalian untuk diajak beribadah. Contohnya seperti ini. Nah, adik-adik, cara kalian mengumpulkan, kalian harus post di IG dan tag 5 teman kalian, dan juga tag ke Instagramnya Peter Gates Jakarta. IG-nya di bawah ini ya. Kami segenap pengurus dan pelayan mengucapkan selamat ulang tahun bagi rekan-rekan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dalam Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 293, Puji Yesus. Maklumkan kasih-Nya.
dipersilakan berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sebentar kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu, biarlah firman-Mu itu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami sudah memberikan sedikit dari apa yang kami punya, biarlah persembahan kami ini dapat berguna dengan baik bagi persekutuan teruna ataupun gereja kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah saat ini. Kita mau kidungkan kidung jemaat 363, bagi Yesus kuserahkan bait yang pertama. Kita mau terima berkat Tuhan, adik-adik tundukkan kepala, kita terima berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai, adik-adik boleh duduk dan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat